Halo, selamat datang di Baca Kartu bersama saya Deviani. Dan sekarang giliran kamu zodiaknya Virgo yang akan dibacain kartunya. Seperti biasa, gue pakai Lenormand Dreaming Way untuk energinya dan langsung aja kita buka kartunya. Jadi untuk kartu Lenormand kamu seharusnya 3, tapi saat shuffle kartunya itu jumping cardsnya 2. So ya, ini kartu kamu. Ada Man, Ring, Fish, dan Clover. Jadi artinya adalah seseorang akan datang untuk meringankan beban keuangan kamu, mungkin dengan menawarkan kontrak atau perjanjian ataupun stabilitas. Oke, jadi untuk kartu keuangannya, apa isu kamu untuk kartu karir dan keuangan? Jumping cards-nya adalah Food and Hunger dan Native American. Jadi untuk isunya Virgo di bulan April 2020 ini adalah kamu ada ketakutan, kamu ada isu tentang food and hunger, kamu isu dengan kenyamanan juga, dan juga isu tentang harta ataupun source kamu, sumber daya kamu akan habis. Kamu takut dengan keuangan kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa menghidupi diri kamu sendiri, dan sumber daya kamu, mungkin tabungan kamu, ataupun mungkin investasi kamu, apapun yang berhubungan dengan keuangan maupun sumber daya, itu sudah menipis, ataupun mungkin ya sudah terambil banyak. Apakah kamu bisa makan untuk bulan ini? Apakah kamu masih bisa untuk bayar-bayaran? Intinya apakah kamu masih bisa hidup di bulan ini, minimal sampai akhir bulan ini, karena that's your biggest fear. Untuk karirnya pun, karena ini gambarnya tent ya, dan ini gambarnya food and hunger, untuk karirnya pun gue juga merasanya dirumahkan sih. Gue merasanya ya, kamu tidak nyaman dengan dirumahkan ini, berada di tenda ini, kamu nggak nyaman berada di dalam sini, seperti isolation ya, kamu nggak nyaman berada di sini. Dan apapun jabatan kamu, kamu sama aja dengan staf kamu, sama dengan semua orang, bahwa kamu akan diisolasi di rumah. Dan gue pun merasakan banyak yang dirumahkan dalam arti kata mungkin tidak punya kerjaan, atau di PHK, ataupun yang resign belum dapat kerjaan. Memang kamu harus di rumah, dan kamu sangat concern dengan sumber daya kamu ini, kamu sangat concern dengan uang kamu, apakah kamu masih bisa hidup untuk beli makan untuk sampai akhir bulan ini atau tidak. Untuk kartu apa yang harus kamu lakukannya, untuk kartu apa yang harus dilakukannya, 2 kartu lagi. Dari Leo ini selalu jumping cardnya 2, so ya mungkin memang kamu memang harus dapat pesannya supaya lebih detail lagi. Kalau apa yang harus dilakukannya, ada environmentalist. You're an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Dan school, the answer that you are seeking involves going to school. Ya, you are an earth angel. Virgo itu adalah elemennya tanah. Jadi memang kamu berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan Mother Earth, gue ngerasanya. Dan memang tugas kamu di sini adalah untuk mengajari, untuk melindungi
orang-orang di sekitar kamu, untuk melindungi diri kamu juga, dan saatnya untuk kamu membagikan pengetahuan kamu kepada orang lain. Jadi gue melihat kartu environmentalist ini adalah sebenarnya kamu lebih berserah kepada alam. Ini untuk kartu karir dan keuangan kamu ini adalah seleksi alam. Apa yang sudah terjadi sama kamu saat ini adalah seleksi alam, dan itu mungkin cara alam untuk, atau universe ini untuk berbicara dengan kamu. Dan gue melihatnya sebenarnya kartu environmentalist ini adalah kamu senang, kamu bahagia. Di satu sisi kamu senang dan bahagia, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa lebih bebas, kamu bisa lebih mengekspresikan diri kamu. Mengekspresikan diri kamu yang seperti apa? Yang school ini, kamu adalah seseorang yang suka belajar, kamu seseorang yang detail, kamu seseorang yang suka menganalisa, yaitu karakter Virgo. Dan walaupun kamu punya ketakutan bahwa kamu akan sukses atau enggak, kamu punya ketakutan kamu masih bisa hidup sampai akhir bulan ini atau enggak, kamu masih punya ketakutan tentang karir kamu, tapi di saat ini kamu alam bilang sama kamu untuk kamu menikmati hidup kamu, untuk kamu menikmati diri kamu, dan lebih tahu atau lebih bonding dengan universe, dengan apa yang rencana universe, rencanakan buat kamu. Dan going to school ini, di masa-masa yang sekarang ini, sebelum kamu mendapatkan, mungkin nanti kamu akan mendapatkan pekerjaan baru, kamu diberikan waktu yang banyak banget untuk belajar. Mungkin kamu bisa mengambil kursus, atau kamu ambil kursus online, supaya pada saatnya nanti tiba kamu mendapat pekerjaan, CV kamu tuh udah keren karena kamu punya banyak kemampuan dan keahlian, dan itu bisa menaikkan nilai jual kamu. Karena seperti gue bilang, gue merasa di sini kamu seperti lagi reprogram ataupun restart, ataupun ya sesuatu hal untuk menjadi kamu yang baru. Mungkin kamu akan mendapatkan delay, tapi pada akhirnya gue merasa ada seseorang yang akan datang untuk mungkin menawarkan kamu pekerjaan atau menawarkan kamu bantuan yang berhubungan dengan keuangan dan karir kamu. Karena di sini ada kontrak dengan yang berhubungan dengan keuangan, dan ini akan membantu kamu. Is a little luck, actually small luck or little luck, sedikit keberuntungan ataupun sedikit bantuan dalam keuangan kamu. So whoever he is, mungkin ayah kamu, atau mungkin abang kamu, atau mungkin teman kamu, atau mungkin siapapun itu, ya dia akan menawarkan bantuan untuk kamu. So just trust, percaya sama apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dan ini saatnya juga untuk kamu lebih grateful, dan seperti kembali ke alam, kamu seperti recharge energi kamu, because you are an earth angel and your zodiac element is earth. So it's definitely your card. Jadi untuk kartu guidance-nya apa? Winter. Wow. Take care of your needs. See? Winter ini juga artinya adalah untuk kamu take a rest, untuk saatnya kamu beristirahat, untuk saatnya kamu memulihkan tenaga, untuk saatnya kamu recharge energi. Seperti musim dingin, kegiatan-kegiatan itu berkurang, dan mungkin juga seperti beruang, di musim dingin berhibernasi. Nah, kamu anggap aja kalau karir dan keuangan kamu ini lagi hibernasi. Kamu memang saatnya untuk merecharge energi kamu, untuk saatnya kamu diberi kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya, supaya CV kamu keren nanti. Supaya juga mungkin kamu jadi banyak baca, kamu belajar banyak, dan itu bisa menambah pengetahuan kamu dan menjadi nilai plus kamu.
you will have luck. So semoga kamu cepat dapat kerjaan, semoga keuangan kamu juga membaik, dan you just have to trust that you will get this one contract about money and contract about your finance. Dan mungkin juga untuk kamu yang mempunyai bisnis, bisnis kamu kan lagi ke pause dulu ya. Bisnis kamu lagi kurang bagus, tapi sebenarnya masih ada jalannya juga sih. Dikit-dikit kamu juga masih ada jalan. Untuk bisnis kamu masih bisa hidup sih sebenarnya. Oke. Jadi itu kartu keuangan kamu, kartu dan keuangannya. Untuk kartu percintaannya single, isunya apa untuk Virgo di bulan April tahun 2020? Kartunya ada male and female. Oke. Untuk kamu Virgo ini, gue merasanya dengan kartu male dan female ini, kamu sepertinya sedang merasa tidak yakin dengan kondisi percintaan kamu. Kalau kamu perempuan ini, kamu tidak yakin bahwa akan ada seseorang yang datang untuk menawarkan stabilitas, untuk menawarkan kontrak sama kamu. Kamu tuh lagi nggak percaya kalau orang ini akan datang, dan itu untuk kamu yang perempuan. Jadi kamu kayaknya nggak percaya kalau akan ada orang ini datang, dan untuk kamu yang laki-laki pun kamu juga seperti tidak percaya kalau akan ada seseorang yang akan memberikan kamu kontrak. Kamu akan memberikan kamu janji sehidup semati sih. Sounds like that, seperti hubungan percintaan Dan kartu male and female ini pun juga gue merasanya kamu ada issues tentang peran laki-laki dan wanita. Mungkin untuk kamu yang perempuan, kamu itu terlalu mandiri. Mungkin juga karena kamu mungkin ada yang tomboy dari kecil, yang lebih suka untuk dalam berpacaran itu kamu suka untuk biayanya bayar sendiri-sendiri, atau kamu nggak mau dibiayain semuanya sama cowok, atau kamu lebih memilih untuk seperti ada pride kamu seperti mempunyai pride seperti laki-laki yang nggak mau dibayarin. Dan untuk kamu yang laki-laki, sepertinya kamu juga ada isu tentang perempuan. Gue merasanya kamu sepertinya agak manja. Gue merasa malah kebalikannya dengan yang perempuan. Yang laki-laki ini gue merasanya kamu sedikit manja dan pengennya cewek ini mengambil tindakan atau mengambil action. Ini tuh kayak sama-sama maunya dikejar. Jadi kalau kamu cowok Virgo, kamu tuh maunya cewek yang berusaha ngedeketin kamu. Sedangkan untuk kamu yang cewek Virgo, kamu maunya cowok yang ada usahanya sama kamu. Jadi kamu kayak mau maju tuh gengsi. Kayaknya gengsinya dua-duanya sama-sama tinggi gitu. Dan juga gengsi mengungkapkan perasaan untuk yang cewek. Yang cowok pun juga begitu. Dua-duanya nih gengsi untuk mengungkapkan perasaan duluan. But dengan kartu ini, gue yakin ada seseorang yang lagi sebenarnya ngeliat niat kamu untuk menawarkan stabilitas, untuk menawarkan perjanjian seumur hidup mungkin, atau ngajakin jadian. Dan kamu lumayan lah ya kalau kamu jadian ini, karena mungkin cowok ini seseorang yang mapan, jadi apa-apa kamu akan dibayarin, dan kamu ngerasa lucky aja ketemu dia. Oke, so untuk kamu yang single, lagi ada orang yang
memperhatikan kamu. Dan kartu apa yang harus dilakukannya? Oke, kartunya 2. Kartunya ada freedom dan ada animals. Freedom ini, you are free to do what you choose. Dan animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. You have to set yourself free, ya. Kalau kamu susah untuk mengungkapkan perasaan dan maunya dikejar, ya udah, sekarang kamu gantian. Untuk kamu yang cewek, kalau cowok yang kamu deketin ini nggak ada actionnya, nggak maju-maju, terus kamu udah berusaha untuk ngedeketin, udah berusaha untuk menghubungi, kamu udah berusaha untuk mengejar dia, tapi dianya nggak ada balasan atau nggak ada tanggapan, ya udah, kamu punya pilihan sebenarnya untuk move on. Di sini ada 3 lumba-lumba yang membantu kamu untuk mencapai horizon, untuk mencapai freedom kamu ini, ya. Dan lagi-lagi bajunya warna putih dan gue merasanya adalah purify. Ini saatnya untuk kamu, ya, memulai sesuatu hal yang baru. Dan kartu animals ini pun juga bilang kalau dengan gambar air ini lagi purify, dan gue tiba-tiba merasakan kalau dia adalah Pisces atau ya, gue merasakan Pisces zodiaknya, atau dia punya Sun, Moon, Rising, Venusnya itu ada zodiak Piscesnya. Kalau udah usahanya nggak dapet pencerahan, saatnya untuk kamu istirahat. Saatnya untuk kamu, ya, nikmatin aja sunset ini, nikmatin aja lumba-lumba ini, nikmatin aja air ini. Dan saatnya juga untuk kamu memperkokoh diri kamu sendiri, untuk memperkuat diri kamu sendiri supaya kamu nggak jatuh ke lubang yang sama. Dan untuk kamu yang cowok pun, mungkin juga kamu udah capek ngejar-ngejar cewek ini, dan saatnya untuk, ya sudahlah, kamu memberikan diri kamu istirahat, kamu memberikan diri kamu liburan, ya, kamu memberikan diri kamu kebebasan untuk melakukan apa yang kamu pengen, kebebasan untuk, ya, saatnya untuk santai-santai, saatnya untuk menikmati diri kamu sendiri sebelum kamu berurusan dengan dunia percintaan, ya. Dan untuk kartu guidance-nya apa, ya, dan gue sangat kencang banget. Oke, kartu guidance-nya ada shape shifter. Oke, transform and unveil your gifts. Ya, dan shapeshifter ini adalah berhubungan dengan animal spirit, si animals. Oke, jadi dengan animal spirit ini shapeshifter. Ya, shapeshifter ini adalah kamu dari animal ini berubah menjadi manusia. Oke. Dan saat kamu menjadi animal ini, kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kamu bisa melihat dari perspektif yang berbeda, yang mungkin selama ini, ya, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu pengennya dikejar, ya, sebagai seorang manusia, tapi insting animal kamu adalah kamu harus mengejar. Pada saat proses transformasi ini, kamu bisa melihat banyak talents kamu. Kamu bisa melihat bahwa kamu mempunyai banyak keahlian, kamu mempunyai banyak talent, ya. Kamu mempunyai banyak talent yang sebenarnya equal dengan laki-laki. Oke, mungkinnya laki-laki juga sebenarnya equal dengan perempuan. Jadi yang selama ini mungkin
itu tadi, mungkin selama ini kamu berpikir kamu pengen dikejar, saatnya kamu mengejar. Oke? Spirit animal kamu yang mengatakan kalau kamu saat ini untuk mengejar. Tapi ya balik lagi, kalau kamu udah ngejar terus orangnya nggak ngasih kamu apa-apa, atau mungkin juga sebenarnya orangnya lagi menikmati dirinya dia sendiri, mungkin orangnya juga lagi berpikir bahwa gue ngerasanya sih orang yang kamu kejar ini lagi merefleksikan dirinya sendiri, dia kayak seperti lagi healing sama dirinya sendiri dari suatu hubungan yang sangat mengikat dan sangat kuat, dan dia mungkin lagi tidak mau berada di suatu hubungan karena dia lagi menghealing dirinya sendiri. Apakah siap untuk berada di suatu hubungan yang baru, karena sepertinya hubungan yang lamanya ini membawa cukup mengikat dia cukup dalam, dan dia masih berusaha untuk melepaskan ya. Dan ya dia lagi proses transformasi ya, dia lagi proses transformasi untuk melihat dari sisi yang berbeda, dan dia melihat bahwa apakah dia mampu, apakah dia cocok, apakah dia bisa untuk berada di suatu hubungan yang baru ya. Itu yang gue rasakan untuk percintaan yang single ya. Dan lihat di sini ada, sebenarnya di sini ada gambar ular. Ular itu artinya juga healing, artinya adalah penyembuhan. Jadi memang dia benar-benar sedang menyembuhkan spirit animalnya ini, menyembuhkan insting animalnya ini untuk hunting ya, untuk mengejar seseorang, untuk berada di hubungan yang baru ya. Karena gue sangat merasakan akan ada yang menawarkan kamu ya, menawarkan kamu cincin lah, menawarkan kamu ikatan. Semoga untuk kamu yang Virgo ya, kamu bisa mengerti talent kamu apa, kamu bisa mengerti bagaimana menjinakkan diri kamu sendiri ya, karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Kamu pasti bisa menjinakkan yang lainnya lagi. Kartu male dan female ini ya, sometimes kamu harus mengalah, sometimes enggak. Oke. So ya, semoga akan datang orang ini. Dan perlu diingat, ini ada energi yang di pick up sekarang, jadi mungkin ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, maupun ada yang sedang terjadi. Semoga kamu sabar menanti datangnya orang ini. Oke, dan untuk kartu yang berpasangan, percintaan berpasangannya Virgo di bulan April tahun 2020. Kartunya ada Health. Berhubungan dengan kesehatan percintaan kamu ya, berhubungan dengan healing dalam kondisi percintaan kamu. Gue merasa harus mengambil satu kartu lagi untuk mengklarifikasi yang harus disembuhkan tuh apa. Oke. Yang disembuhkan adalah unrequited love dan love life ya. Yang harus disembuhkan adalah kehidupan percintaan kamu, karena kamu merasa tidak diinginkan. Kamu merasakan usaha yang kamu lakukan untuk berada dalam suatu hubungan atau memperjuangkan hubungan percintaan kamu atau yang berpasangan ini, kamu merasa itu tidak diinginkan. Kamu merasa kamu merasa bahwa kamu tidak pantas untuk mendapatkan love life ini dari seseorang yang terikat sama kamu, seseorang yang mempunyai finansial yang bagus, seseorang yang membawa keberuntungan buat kamu. Ya, gue merasanya kamu tidak yakin bahwa kamu tidak yakin bahwa orang ini benar-benar mencintai kamu, orang ini benar-benar bisa
mencintai kamu apa adanya, karena gue merasanya mungkin kamu mempunyai masa lalu atau masa kecil kamu, kamu merasa seperti kamu bukan anak yang diinginkan. Mungkin kamu dibeda-bedain, atau mungkin kamu nggak pede dengan fisik kamu, atau mungkin kamu tidak pede dengan kondisi kamu sendiri. Ya, jadi kamu ngerasa bahwa kamu itu tidak pantas untuk mendapatkan seseorang yang baik, seseorang yang bagus, seseorang yang keren. Ya, kamu tidak merasa pantas seperti itu. Nah, mungkin dengan pasangan kamu ini, atau kamu yang baru jadian, atau kamu yang memang sudah berada di dunia pernikahan, ataupun kamu yang pernah menikah, entah kenapa gue merasakan untuk kamu yang pernah menikah. Untuk kamu yang pernah menikah, kamu merasa bahwa kamu tidak akan mendapatkan seseorang yang mau sama kamu karena mungkin kamu janda, atau mungkin kamu statusnya duda, dan kamu merasa bahwa nggak ada orang yang mau sama kamu karena status kamu itu. Dan kamu pun juga mungkin merasa, gue ada feelingnya tentang fisik sih. Ya, gue feelingnya tentang fisik, bahwa ya nggak ada orang yang mau sama kamu, nggak ada orang yang mau sama kamu untuk menjalin percintaan sama kamu. Padahal sebenarnya ada orang yang lagi ngintip-ngintip ngelihat kamu, mengawasi kamu. Ya, itu kartu issues-nya. Dan kartu apa yang harus kamu lakukan untuk kamu yang berpasangan, kartunya ada yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching, and exercising. Jadi yoga ini ada 7 titik cakra ya di sini. Dan dengan yoga ini kita melatih fokus, kita melatih keseimbangan, belajar untuk lebih fleksibel, belajar untuk melatih kekuatan dari dalam, yaitu dari dalam pikiran. Karena Virgo itu orangnya overthinking, nah itu yang harus kamu latih, yang harus kamu tame, yang harus kamu jinakkan pikiran kamu, ya, pikiran bahwa kamu enggak pantas untuk mendapatkan cinta yang tulus, bahwa kamu enggak pantas untuk mendapatkan orang yang keren, bahwa kamu enggak pantas untuk dicintai. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus menyeimbangkan ketujuh cakra ini, dari pikiran maupun sampai paling bawah adalah insecurity kamu. Itu yang harus kamu seimbangkan. So ya, kita balik dari insecurity menjadi enlightenment. Oke, itu yang harus kamu latih. Dengan apa? Latihnya dengan mencintai diri kamu sendiri. Oh, sudah pasti kita harus self love, self care, self respect ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan exercising and stretching. Dengan kamu menyayangi diri kamu sendiri, terutama badan kamu, ya. Karena kalau pikiran sehat, badan pun sehat. Dengan kamu berolahraga, dengan kamu menjadi lebih aktif, dengan kamu bisa juga bermeditasi, bisa juga kamu mungkin dengan baca buku, ya. Untuk beberapa orang, baca buku itu adalah seperti meditasi, yaitu me time, yaitu untuk mengontrol pikiran, untuk memberikan makanan kepada pikiran untuk menjadi lebih menjadi lebih kaya, menjadi lebih banyak pengetahuan, dan itu yang membantu kamu untuk melawan overthinking kamu. Ya, tapi selain untuk melawan overthinking kamu dengan membaca buku, kamu juga harus lebih aktif, karena bagaimanapun kamu memasukkan ide-ide baru, memasukkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, tapi ya pengetahuan lama itu nggak kamu buang. Anggap aja itu adalah negatif energi yang menyimpan di kamu, yang memendam, yang berada di kamu terlalu lama, dan kamu
nggak keluarin, akhirnya kamu penuh, akhirnya kamu pusing sendiri, akhirnya gimana ya, kayak mau pecah gitu, dan jadinya kebanyakan jadi burnout. Dan supaya kamu nggak burnout, kamu harus exercise. Ya, untuk beberapa orang memang exercise itu harus effort. Ya, bagaimanapun memang kamu harus effort untuk mendapatkan kepercayaan diri kamu lagi. Ya, nggak ada yang datang instan, memang harus ada usaha. Dan ya, itu yang harus kamu latih sih sebenarnya untuk hubungan percintaan kamu. Kamu harus melatih diri kamu bahwa kamu pantas untuk mendapatkan orang ini, pantas untuk berada di hubungan percintaan ini. Dan ya, berusaha untuk lebih aktif berolahraga untuk mengeluarkan pikiran-pikiran negatif kamu. Oke, kartu guidance-nya apa untuk Virgo yang berpasangan di bulan April tahun 2020? Kartunya ada Spring. See your seeds grow. Ya, untuk kartu Spring ini adalah kalau kamu sudah bisa melatih diri kamu untuk lebih seimbang, untuk lebih mengontrol overthinking kamu, mengontrol bahwa kamu tidak diinginkan, bahwa kamu tidak pantas untuk berada di suatu hubungan ini. Kalau kamu sudah berhasil melakukan ini, maka kamu spring is a new beginning. Spring is ya, setelah winter ya, tadi untuk kartu winter yang di percintaan yang single. Untuk kartu winter, setelah kamu hibernasi, akhirnya kamu masuk ke spring. Ya, we are in spring season now. Kamu masuk ke spring, kamu akan melihat hasilnya. Oke, setelah kamu hibernasi berlatih yoga ini, kamu akhirnya akan melihat hasilnya. Dan untuk kamu yang menikah, kemungkinan kamu akan hamil, atau kamu akhirnya tahu kamu sedang hamil, ya. Ya, karena gue merasakan seeds ini, benih, suatu benih, ya, mungkin kamu akan mendapatkan keturunan. Dan benih ini adalah, spring ini adalah kamu, untuk kamu yang mungkin lagi berpacaran atau ya apapun itu hubungan berpasangan kamu, ini adalah sesuatu hal yang kamu tanamkan setelah kamu belajar untuk mengontrol diri kamu. Ini adalah sesuatu hal baru, a new beginning, untuk kamu perbaiki, untuk kamu siram, untuk kamu rawat, ya, untuk kamu tumbuhkan dalam hubungan percintaan kamu. Kamu menumbuhkan rasa bahwa kamu pantas, bahwa kamu layak untuk mendapatkan atau berada di hubungan percintaan ini. Dan entah kenapa gue merasakan ini untuk kamu yang single, ini seperti kartu future. Ini seperti guideline untuk future relationship kamu. Di spring or a new beginning akan datang untuk kamu pada saat kamu mendapatkan faith kamu, saat kamu berhasil menyembuhkan issues percintaan kamu ini. Oke. Untuk yang single, gue merasakan seseorang memang sedang melihat-lihat kamu, memperhatikan kamu. Ya, he's a good looking. Gue merasanya seperti he's good looking. Dia udah settle, udah mapan, dan ya dia akhirnya mau untuk berkomitmen. Mungkin kamu belum kenal sama orang ini, ya. Mungkin kamu belum kenal sama orang ini, dan ya dia akan membawa luck buat kamu, akan membawa keberuntungan buat kamu, dan kamu merasa beruntung. Jadi dua-duanya akan merasa beruntung memiliki satu sama lain, karena dua-duanya sudah melewati masa healing. Ya, dua-duanya memang harus healing sih sebenarnya untuk ketemu. Atau mungkin yang salah satu sudah selesai healingnya dan kamu dipertemukan untuk saling membantu melewati masa healing pasangan kamu. Untuk yang berpasangan juga, gue merasakan akhirnya ada
Sepertinya isu kamu juga berhubungan dengan keuangan dan akhirnya akan mendapatkan pencerahan untuk keuangan kamu. Ya, kamu mendapatkan stabilitas lagi dalam keuangan kamu. Untuk yang berpasangan, gue pun juga merasanya ada isu itu. Oke, untuk kesehatan kamu, kartunya ada scribe or writer. Jadi di kesehatan kamu ini, kamu mengobservasi dan menuliskan gejala atau riwayat, atau mengingat kembali riwayat kesehatan kamu. Dan gue pun juga merasakan ada yang berhubungan dengan, ya, kamu melihat berhubungan dengan rumah maupun keluarga. Mungkin kesehatan kamu yang berhubungan rumah dan keluarga. Jadi kamu mencatat baik-baik simptomsnya apa, gejala yang kamu alami sekarang apa, atau mungkin ada anggota keluarga kamu yang sedang sakit, kamu observasi. Ya, itu yang gue rasakan untuk kesehatan kamu adalah observasi. Oke, kartu apa yang harus dilakukan ya? Ada counseling. Kartunya ada counseling. You heal with kind words, wise advice, and an empathetic ear. Gue merasa kamu sedang mengobservasi kesehatan kamu. Jadi dengan observasi kesehatan ini, kamu mungkin bisa menelpon atau menghubungi orang yang ahli dalam bidangnya. Ya, mungkin kamu ke dokter, ya. Mungkin kamu ke dokter dan kamu kasih tahu gejala kamu begini, yang harus kamu lakukan apa, dan kamu dengarkan saran dari dokter itu. Oke? Kamu dengarkan, kamu ikutin saran dari dokter ini atau dari ahli kesehatan ini, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Dan gue merasakan juga dengan kartu konseling ini adalah kamu ada yang dipendem. Ya, kamu ada yang dipendem dan kamu membutuhkan konseling dengan seseorang. Kamu harus mengakui, atau mungkin kamu bisa mencatat sebenarnya kekhawatiran kamu, karena seperti gue bilang tadi, overthinking. Kamu sedang mengobservasi segala sesuatu dan itu menjadi kamu overthinking, dan kamu harus konseling dengan orang yang tepat. Oke, dan supaya kamu bisa acknowledge, ya, untuk kamu bisa acknowledge kesehatan kamu, atau baik itu kesehatan fisik maupun mental kamu. Dan kartu guidance kamu adalah seer. See beyond the current situation. Artinya adalah jangan membiarkan ego kamu atau keraguan kamu untuk bermain-main sama kamu. Jadi kayak don't feed your ego and doubts. Dan di sini seperti seer ini, kamu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu seperti punya vision. Kamu seperti clairvoyant. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Untuk kamu orang yang logik, yang segala sesuatu berdasarkan sains, apa yang terjadi sama kamu ini seperti pseudo science, oke? Seperti tidak bisa dibilang sains tapi terjadi dan nggak bisa dijelaskan. So ya, seperti clairvoyant ini, kamu tahu bahwa kamu kadang mempunyai vision, atau kamu mempunyai vision apa yang akan terjadi, atau mungkin juga berdasarkan feeling kamu apa yang akan terjadi atau apa yang harus kamu lakukan. Tapi kamu saat ini hanya bisa mengobservasi. Saat ini kamu lagi mengobservasi perasaan kamu sendiri maupun situasi-situasi yang terjadi sama kamu belakangan ini. Dan kamu mempunyai keraguan untuk itu, oke? Kamu punya keraguan untuk itu. Dan dengan seer ini, kamu sebenarnya mempunyai kelebihan. Kamu sebenarnya tahu
bahwa kamu akan mendapatkan luck ini pada akhirnya. Kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam keuangan, kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam karir, kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam percintaan. Sebenarnya kamu tahu itu, tapi kamu tidak yakin dengan feeling kamu, tidak yakin dengan vision kamu, tidak yakin dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu. So, ya, sihir ini adalah untuk mengobservasi apa yang terjadi dalam hidup kamu dan see beyond the current situation. Lihat hal baik yang terjadi. Mungkin kamu nggak bisa melihatnya sekarang, kamu nggak tahu hasilnya sekarang, kamu seperti doubts, kamu mempunyai keraguan ya akan diri kamu sendiri, akan masa depan kamu, trust and faith issues. Ya, dan di sini pun juga ditutup matanya. Artinya adalah apa yang kamu lihat tidak seperti yang kamu bayangkan, ya, bahwa pada akhirnya akan ada hal baik yang datang sama kamu, bahwa kamu akan mendapat keberuntungan ini. Kamu hanya butuh relax, kamu hanya butuh seperti kartu-kartu kamu yang lain, kamu hanya butuh untuk hibernasi saat ini. Jadi observasi semua yang terjadi dalam hidup kamu, bahwa in the end kamu akan tahu makna dibalik kejadian yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, so itu untuk Virgo di bulan April tahun 2020. Semoga pesannya sampai, semoga resonates, dan semoga hal baik datang ke kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa, dan juga have faith and trust. Sampai jumpa di baca kartu berikutnya. Terima kasih, bye-bye.